Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para ikhwan mahasantri HSI Akademi Hafizakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat Allah yang kembali mempertemukan kita malam ini, Jumat 25 Zulhijjah 1446, atau bertepatan dengan 20 Juni 2025, dalam bimbingan pengayaan bersama Ustadz Ahmad Taqiyya BA, Hafizakumullah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga segenap umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Para ikhwan mahasantri HSI Akademi Hafizakumullah, Alhamdulillah sudah bersama kita, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ahmad Taqiyya BA Hafizakumullah. Sebelumnya marilah kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik kabar anak. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Semoga keberkahan untuk Ustadz dan keluarga serta kita semua. Baik, para ikhwan mahasantri Akademi Hafizakumullah. Bimbingan pengayaan malam ini insya Allah kita akan latihan baca kitab dan koreksi yang insya Allah akan berlangsung sampai pukul 9.30 dengan dua sesi. Sesi yang pertama latihan pembacaan kitab dan menerjemahkannya oleh mahasantri dan dikoreksi langsung oleh Ustadz. Dan yang kedua, jika ada waktu kita beranjak ke sesi tanya jawab. Baik, tak perlu berpanjang lebar, langsung saja kita mulai bimbingan malam ini. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Iya. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan pada kita. Alhamdulillah di malam hari ini, malam yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, kita bisa berjumpa dalam program bimbingan HSI. Ya. Insya Allah taala kita akan melanjutkan pembelajaran kita atau latihan baca kitab ya, dalam kitab Asyru Mujibatin Lin Najah. Afan, ini sebelumnya suara Ana jelas ya? Nah, Ustadz, jelas. Sudah, Ustaz. Cuman Baik. memang agak kurang gede, Ustadz. Agak kurang besar ya. Iya, Ustadz. Baik. Eh, apa Nana juga kurang familiar ini dengan eh, apa namanya mengajar online. Jadi Ana mohon maaf ini masih perlu pembiasaan ya. Baik. Mungkin bisa kita lanjutkan ya untuk latihan baca kitab kita. Insya Allah kita akan mulai dari halaman 9. Halaman 9. Nah, Ustadz. Sedikit memurojaah ya berkaitan dengan muqaddimah ya yang berkaitan dengan kitab ini. Bahwasanya ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ya, hafizahullah taala, yang berjudul Asyru Mujibatin Lin Najat. Sebelumnya apa Ustadznya? Ustadz yang sebelum ana menerjemahkan ini. 10 sebab-sebab keselamatan, Ustadz. Ya, itu simpelnya seperti itu. 10 sebab-sebab keselamatan. Eh, dalam mukaddimah ini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan mengapa kita perlu memberikan perhatian tentang amalan-amalan apa saja yang bisa
menyelamatkan kita di akhirat. Ya, ini kitab yang sangat bagus, Masya Allah. Ana rekomendasikan untuk antum untuk mempelajarinya, menguasainya, atau bahkan yang mungkin memiliki kajian, Ana rekomendasikan kitab ini untuk dikaji dalam kajian-kajian antum. Dalam mukaddimah ini beliau menekankan mengapa ya seorang muslim hendaknya memiliki perhatian, di mana para salaf mereka dahulu merasa takut, khawatir pada diri mereka agar mereka selamat. Ya. Mereka khawatir mereka tidak selamat. Ya, ini dalam riwayat Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Rawaha dan seterusnya, yang mana antum sudah membacanya. Taib, kita langsung ke mujibat ya. Al-Mujibul Awal. Fadl Nah, yang Ustaz, sudah apa namanya? Anak mau Sudah. coba yang pertama Ustaz. Ya, yang mau baca siapa nih? Fadl. Anak Ustaz mau coba baca pertama Ustaz. Nah, Mohon Fadl. bimbingannya Ustaz ya. Nah, ahlan wa sahlan. Bismillah. Qala al-musannif hafizahullahu taala al-mujibul awalu tauhidullahi azza wa jal wa ikhlasid dini lahu Wa ikhlasu. wa ikhlasu dini lahu fa'domu asbabin najati yaumal qiyamati balla najata illa bih tauhidullahi azza wa jal wa ikhlasu dinu lahu wa Wa taqad ikhlasu dini. dini lahu wa taqaddama fil qissatil azimati sabiqati qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man qabila minnil kalimat allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun wal muraddu bi kalimati kalimatut tauhidi la ilaha illallahu. Taib, ya, sambil diartikan ya. Oh, nah Ustaz. Fadl. Sebab yang pertama, mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab terbesar keselamatan hari kiamat, bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengannya, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jal wa ikhlasuddin dan mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqaddama fil qisati, dan telah disebutkan di dalam kisah yang agung sebelumnya, Nabi SAW bersabda, man qabila mini, barang siapa yang menemui dariku kalimat Yang yang menerima ya. Bila. barang siapa yang menerima dariku kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku dan dia menolaknya, maka itulah keselamatan baginya. Wal muraddu bi kalimati kalimatut tauhidi. Yang dimaksud dengan kalimat itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Walaisal muraddu an yatalafaddo bihal insanu fahasbu. Dan bukan yang dimaksud seseorang hanya melapaskan saja. Wa inamal muraddu, melainkan maksudnya tahqiqu madalat alaihi min ikhlasid dini dinillahi azza wa jal wa ifradu tabaraka wa ta'ala bil ibadati, yaitu mewujudkan apa yang terkandung atasnya, yakni maksud dari tauhid Ustaz, yakni memurnikan agama ini hanya untuk Allah azza wa jal wa ifradahu, dan mengesahkan tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ibadah. Fal tauhid
huwal ghayatul lati khalaqallahu azza wa jal al khalqa li ajliha wa aujadahum li tahqiqiha kama qala subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tauhid adalah tujuan yang Allah menciptakan makhluknya dan keberadaan mereka untuk mewujudkannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Baik, cukup ya. Oh, Eh, wa aujadahum litahqiqiha. Tadi apa? Antum artikan? untuk mewujudkan Ustadz Wa aujadahum itu Allah keberadaan mereka untuk eh, mewujudkan tauhid itu Ustadz, yaitu makhluk. jadi seperti ini. Mm. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan mereka makhluk, artinya menciptakan ya. Sama Mm. ya. Wa aujadahum itu menjadikan mereka ada itu dalam rangka litahqiqiha, untuk merealisasikan Merealisasikan. tauhid. Nah, Ustadz. Baik. Eh, ya ini poin yang pertama. Sebab yang pertama yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan agama atau ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebab yang paling agung, sebab nomor satu seorang bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan hadis yang sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah, man qabila minnil kalimatallati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Barang siapa yang menerima dariku suatu ucapan atau kalimat yang dahulu aku tawarkan kepada pamanku, yaitu siapa? Abu Talib, ya, yang ditawarkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fahiya lahu najatun. Faraddaha alayya, beliau menolaknya, fahiya lahu najatun, maka itu adalah keselamatan baginya. Nah, ini berkaitan dengan kalimat tauhid, yang mana eh, yang dimaksud dengan kalimat tadi adalah bukan sebatas mengucapkan saja atau melafadzkan. Wa innamal muradu tahqiqu ma dallat alaihi min ikhlasid dini lillah. Kan tapi maksudnya adalah merealisasikan ma dallat alaihi, apa yang dikandungnya atau yang ditunjukkan dalam kalimat tersebut, berupa ikhlasid dini lillah, memurnikan ibadah atau agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ifraduhu bil ibadah, dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Baik, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Tafadhol ya, qari selanjutnya yang ingin Oh, membaca. nah Ustadz. Anak sudah Ustadz. Nah, cukup antum. Nah, Ya barakallahu Ustadz. fikum. Nah Ustadz. Untuk yang selanjutnya, Akhi Arfan Hidayat, tafadhol. Ya, طيب. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asasun najat Fa'asasun najati wal Wa falahi. qada rabbuka Hah? Dari mana, wa Ustaz? qala. Oh, dari sini. Dari Oh, tadi sampai dia budun itu ya, Ustaz ya? Iya. Wa qala rabbuka wa
qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Al-Isra ayat eh, 20. Dilewati aja, dilewati langsung. Waqala, Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, dan Tuhanmu apa wa qada wa qada rabbuka, telah memerintahkan. dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iya, tidaklah mereka menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali dia budullaha, untuk menyembah Allah mukhlishina lahudina hunafa, dengan apa memurnikannya, dengan mengikhlaskannya kepada Allah di dalam agama yang lurus. Fasasun najati wal falahi yaumal qiyamati tauhidullah, wa hadhihi najat wa hadhihi najatul hasilatu bitauhidi ala nau'ain. Maka asas keselamatan dan kemenangan pada hari kiamat yaitu tauhidullah, tauhid kepada Allah. Wa hadhihi najah, dan keselamatan ini yang dicapai dengan mentauhidkan atas dua jenis keselamatan ya. Oh iya. Al-awwal najatun min dukhulin nar, keselamatan dari api neraka, dari masuk ke dalam neraka. Fal mar'u in kana muhaqqiqan litauhidi tahqiqan kamilan, fal mar'u, maka seseorang ya Ustaz. Fal Nah, mar'u in kana, maka seseorang jika muhaqqiqan, apa Ustaz, ana lupa. merealisasikan. Maka seseorang in kana, jika merealisasikan di tauhid dengan sebenar-benarnya dan sempurna, fa innahu, maka sesungguhnya dia la yadkhulan nar, maka sesungguhnya dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Bal yakunu duhu bal yakunu duhulahu Dukhuluhu. duhuluhu lil jannati duhulan awalian, bahkan dia akan benar-benar masuk ke dalam surga, eh, eh, ke dalam surga dengan apa yang pertama ya Ustaz. Biduni hisab, tanpa Dukhulan hisab. awalian itu semenjak awal ya, artinya dari Yang awal pertama, sudah oh masuk surga. Ya, itu dia maksudnya. hmm, bahkan mereka akan masuk ke dalam surga apa dari awal itu teh. Nah, Biduni hisabin wala adabin, tanpa hisab dan tanpa diazab. Wasani najatun minal khuludi finnar, dan yang kedua keselamatan di keselamatan dari masuk neraka. Wahada fiman lam yukamil tauhid, coba dan diulang. ini Najatun minal khuludi finnar. najatun minal khuludi finnar,
Oh, dan keselamatan dari kekal di neraka. Ya, keselamatan kedua yaitu keselamatan dari masuk neraka yang kekal ya Ustaz. Nah, Wa hadza fiman lam yukamil yukam yukamilu tauhid, dan ini bagi orang-orang yang yukamil, yang tauhidnya tidak sempurna. Walam yutamimahu, dan tidak, dan belum sempurna juga ya Ustaz. Tidak sempurna, walam nah, ya. wala yutam. Wahada fiman lam yukammil. Ya, ada lam itu lam apa Oh iya, namanya? Ya, madhumnya. Ya. Wa hadza fi man lam yukammilit tauhida walam yuta yutam yutammimhu, dan ini apa? Wa hadza dan bagi orang yang belum sempurna tauhidnya dan belum sempurna juga ya Ustaz ya. ya sama artinya. Nah, Bal waqa'at minhu jumlatun minal ma'asi wa kabair wa ka- wa kabairu dzunubi ad'afat imanahu wa tauhidahu wastahaqqa dukhulan nas wastahaqqa dukhulan nari bi bisababiha, fa inna tauhida fa inna tauhida sayun sayunjihi min khuludi finnar thumma yakunu maluhu ilal jannah ma'aluhu. wa ma'aluhu ilal jannah. Jadi bal waqa'a, bahkan waqa'at, dan eh, mereka diletakkan ya Ustaz. Waqa'at apa? Waqa'at waqa'at minhu jumlatun min ma'asi, mereka diletakkan tergantung dari jumlah Eh, maksiat. Afwan. Waqa'at itu terjatuh ya. Oh, terjatuh. Oh, mereka terjatuh ke apa? Berdasarkan jumlah Intinya terjatuh dalam jumlah, kemaksiatan ya. maksudnya beberapa ya, Oh iya. beberapa kemaksiatan. Dan terjatuh dalam beberapa kemaksiatan dan dosa besar, wa kabairu dzunubi adafat, dilipatkan ya Ustaz. Di, Yang melemahkan, dilipatkan. yang Oh iya, melemahkan. yang melemahkan imannya dan tauhidnya. Wastahaqqa dukhula, istahaqqa apa? Lupa. Berhak Oh ada. ya. Dan mereka berhak masuk ke dalam neraka dengan sebab-sebab yang tadi. Maka sesungguhnya tauhid sayunji, eh, nah, maka sesungguhnya tauhid akan menyelamatkannya dari masuk neraka sampai menjadikannya Menyelamatkannya dari apa? Kekal. menyelamatkannya dari kekal di dalam neraka, kemudian yakunu menjadikannya ma'aluhu ma'aluhu apa sih? Tempat kembali. Kemudian menjadikannya tempat kembalinya ke dalam surga. Tayyib. Ya, itu Itu. summa yakunu ma'aluhu, kemudian tempat kembalinya adalah ke surga. Ila jannah. Itu Iya. yakunu kadang tidak diterjemahkan ya. Kalau diterjemahkan kadang malah kurang apa namanya? Ya, terkadang seperti itu ya. Iya. Tayyib. Intinya poin dari halaman ini adalah
tauhid itu menyelamatkan seseorang di akhirat atau pada hari kiamat itu dengan dua macam. Ya, yang pertama najatun min dukhulin nari, selamat dari masuk ke dalam neraka. Artinya seorang yang bertauhid dia sama sekali tidak masuk ke dalam neraka. Dia masuk surga dari awal, ya. Tidak pernah apa? Masuk ke dalam neraka. In kana muhaqqiqan lit tauhidi tahqiqan kamila. Ini bagi orang yang merealisasikan tauhid secara sempurna. Ya, dia yang sempurna dalam tauhidnya. Kemudian yang kedua najatun minal khuludi finnari. Keselamatan dari kekal di dalam api neraka. Ya, jadi yang kedua ini tingkatannya di bawahnya. Dia diselamatkan agar tidak kekal di dalam api neraka. Ini bagi orang yang tidak sempurna tauhidnya, ya dia terjatuh ke dalam dosa maksiat yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikannya kekal di dalam api neraka. Ini yang kedua ya. Tayyib. Naam ya akhi, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Tayyib, tafadhal Oh untuk iya, tarik Ustaz. selanjutnya. Nah, Ustadz, untuk yang selanjutnya, akhi dengan ARN 182 strip 03131 akhi Fadi Johan, tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Nah, tafadhal. Wa amma wa amma man jaa yaumal qiyamah wa qala al-mu'allif wa amma man jaa yaumal qiyamah bighairi tauhidi fala mudmi'a lahu fin Wala najati matma'a. fala matma'a lahu fin najati abadan wala sabila lahu fi nailir rahmati wal ghufrani. Qala Allah tabaraka wa ta'ala على على لسان رسوله عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Baik, antum terjemahkan ya yang dari awal. Adapun barang siapa yang datang pada hari kiamat tanpa tauhid, maka tidak ada harapan padanya keselamatan selama-lamanya. Dan tidak ada jalan baginya untuk memperoleh rahmat dan ampunan. Allah SWT, Allah Taala berfirman dalam lisan Rasulnya Isa alaihissalam, sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Baik, apa maksudnya ala lisani rasulihi Isa? Maksudnya Isa yang mengucapkan itu. Ya, Isa yang mengucapkan. Artinya ini firman Allah Subhanahu wa taala yang mana itu diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, lanjut. وقال الله تبارك وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها
ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan Allah berfirman, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam la yuqan tidak dibinasakan mereka sehingga mereka mati, dan tidak diringankan terhadap mereka dari azabnya. Begitulah kami balas terhadap orang-orang yang terhadap mereka yang kafir berbuat kufur. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami sehingga kami bisa beramal saleh selain amal-amal telah kami kerjakan dahulu. Dan bukankah telah kami panjangkan umur kalian, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Ini enggak tahu Ustaz. Apa dan kalian tidak ingat mengambil pelajaran ya, artinya diberikan umur yang mana bisa seseorang mengambil pelajaran. Dan bukankah telah kami panjangkan umur kalian sehingga kalian bisa mengambil pelajaran, dan telah datang kepada kalian peringatan, maka rasakan famfaduku, maka rasakanlah untuk bagi kalian, maka tidak ada kepada orang-orang zalim itu pertolongan. Surat Al-Fatir. Waqad dzakarallahu tabaraka wa ta'ala hadhihi al-aqsam al-thalatha an-najina min dukhulin nari wan-najina min khuludi fiha wa ghairin najina mutlaqan dzikran mutataliyan fi qawlihi subhanahu wa ta'ala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير إلى قوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم ويموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Dan sungguh Allah telah menyebutkan terhadap tiga pembagian ini, yang najina min khulun nar, yang selamat daripada api neraka, wan najina min khuludi fiha, yang selamat dari kekalahan dalam neraka, wa ghairin najina mutlaqan, dan yang tidak selamat secara mutlak, secara pasti. Dzikran mutataliyan, penyebutan yang berurutan. Dalam Cukup ya. Antum sampai sini aja terjemahkannya. Nah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Tadi sudah disebutkan orang yang diselamatkan dari masuk ke dalam api neraka
Kemudian orang yang diselamatkan dari kekal. Ya. Andaikan dia masuk ke dalam neraka, dia tidak akan kekal. Kemudian selanjutnya yang di halaman ini dibahas itu wa amma man jaa yaumal qiyamati bi ghairi tauhidi fala matma'a lahu fin najati abada. Orang yang datang tanpa membawa tauhid, maka ini tidak ada harapan. Ini orang yang celaka, orang yang binasa. Nah, ketiga ini nanti akan disebutkan dalam ayat dalam surat apa ini? Surat Fatir. Tayyib. Korek selanjutnya, tafadhal. Nah, Ustadz, kita lanjut ke pembaca selanjutnya yaitu ARN 162 strip 09067 Kuwato. Tafadhol, akhi Kuwato. Akhi Kuwato, silakan. Assalamualaikum ilaikum. Qala mu'alifu hafidhallahu ta'ala fal qismul awwalu fi qawlihi azza wa jalla wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat fahaula inna jawna min Najuna. tuhulin min tuhulin nari wa yadkhulunal jannati dukhulan awwala Wa yadkhulunal jannata wa yadkhulunal jannata dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala adabin wal farqu bainal diterjemahkan dulu. Fal qismul awal. dan maka bagian yang awal dari firman Allah Azza wa Jalla dan mereka orang yang terdahulu Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid ini pertengahan ya. Nah, dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada yang terdahulu di dalam perkara akhirat. tayyib. Fahaula inna jauh maka mereka diselamatkan dari masuk ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Masuk pada awal-awal tanpa hisab dan tanpa adab. Wal farqu bainal muqtasid wal farqu bainal muqtasida Muqtasidi. wasabiq wal farqu bainal muqtasid wasabiqu bil khairat annal muqtasida walladhi fa'ala al wajiba wa tarakal muharrama wa amas sabiqa Wa ammas sabiqu wa amas sabiqu bil khairat fahuwa alladhi zada ala dhalika bifa'al bifa' bifi'lir raghaib wal mustah wal mustahbat wal mustahabbat. wal mustahabat. Dan perbedaan di antara orang-orang pertengahan dan orang-orang
yang awal dalam kebaikan dalam akhirat, yakni orang-orang pertengahan, mereka adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Adapun orang yang terdahulu di dalam perkara akhirat, yaitu mereka yang menambahkan dalam perbuatan itu ar-raghaib. Apa Ustaz? Eh, coba diulang, fahuwa alladzi zada ala dzalik. Dan maka mereka adalah orang-orang yang menambahkan di atas hal itu, yakni perkara yang wajib dan meninggalkan yang haram, yakni dengan Melakukan melakukan ar-raghaib. sama ya, raghaib dengan mustahabat sama. Sesuatu yang dicintai. Maksudnya amalan sunnah. Yakni mereka adalah orang-orang yang menambahkan dalam perkara itu sesuatu perkara-perkara sunnah. Wal qismu tsani fi qawlihi azza wa jalla faminhum zalimun li nafsihi wa haula'i najuna minal khuludi fin nari inda khaluha bisababi dzunubihim. Kemudian perkara yang kedua dari firman Allah Azza wa Jalla bahwa mereka orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Ya, orang yang berbuat zalim ya. Dan mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Wa haulaina. Eh, sebentar ya. Wal qismu tsani fi qawlihi faminhum zalimun li nafsihi. Itu orang yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka. Baik, antum lanjutkan, wa haula'i. Wa haulain najuna minal khuludi fin nari inda khaluha bisababi dzunubihim. Maka mereka diselamatkan dari masuk neraka Dari kekal ya. Khulud kekal. dan mereka diselamatkan dari kekal di dalam neraka yang disebabkan oleh perbuatan dosa mereka. Inda khaluha. Inda khaluha. Apabila Apabila mereka melakukan dakhaluha. dosa-dosa yang mereka lakukan. Dakhaluha apa? Apa artinya dakhalu? Masuk Masuk ke dalam ke dalam neraka ke dalam neraka, ya. yang disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Baik ya. Wa haula innajuna, dan mereka ini orang-orang yang selamat dari Kekal kekal di dalam neraka. di dalam neraka jika mereka Dimasukkan memasukinya disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Nah, fadzalimu fadzalimu li nafsihi walladzi dzalamaha bil ma'asi wadz-dzunubi alladzi dunal kufra dunal kufri. alladzi dunal kufri wa hadza mu'arradun lil uqubihi wa hadza Lil mu'arradun uqubati. lil uqubati wa dukhulin nar. Dan orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, Adapun ya, adapun adapun orang-orang yang
menganiaya diri sendiri. Mereka yaitu orang yang menganiaya dengan berbuat maksiat dan dosa allati dunal kufur. Duna itu apa? Di bawah. Artinya tidak Yang mana itu di bawah kekafiran. tidak sampai kafir ya. Dosa yang tidak sampai menjadikan seorang kafir. Wahada muarradun. Maka ini tidak tahu Ustaz. Mu'arradun terancam ya. Mu'arradun lil uqubati. Terancam Terancam dihukum. hukuman masuk ke dalam neraka. Nah, itu Cukup melanjutkan. Ustaz ya? Cukup Ustaz. Ini nanggung ini masih Nah, satu apa namanya? ya. Nah, Illa annahu in dakhalaha fa innahu la yukhalladu fiha bal yanju bima manallah bal yanju bima manallahu subhanahu wa ta'ala alaihi min tauhidi wa ikhlasid dinu lillah wa azza wa jalla ikhlasuddini. dini. wa ikhlasid dini lillah azza wa jalla. Tayyib ya, biar ana yang terjemahkan. Illa annahu, kecuali annahu bahwasanya inda kholaha, apabila dia masuk ke dalam neraka, fa innahu la yukhalladu fiha, sesungguhnya dia tidak dikekalkan di dalam neraka. Bal yanju, bal itu Akan bahkan tetapi bahkan dia selamat, yanju selamat, bima manallahu alaihi, disebabkan apa yang Allah berikan kepadanya, manna itu a'ta ya, Allah berikan alaihi minat tauhidi, berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. jazakallahu Ustaz. Nah, Khairan. jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Baik. Jadi ini di poin ini menjelaskan tiga macam ya, atau tiga tingkatan orang-orang yang disebutkan dalam ayat di atas. Yang pertama, wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat. Ini golongan pertengahan dan orang yang sabiqum bil khairat, yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Yang mana ini mereka an-najuna min dukhulin nar. Mereka ini orang-orang yang selamat dari masuk api neraka. Bedanya muqtasid dan sabiqun bil khairat, muqtasid itu yang melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ya, ini idealnya seperti itu ya. Seorang melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Yang lebih baik sabiqum bil khairat, yang menambah dengan amalan-amalan sunnah ya, amalan-amalan sunnah. Kemudian yang kedua itu orang yang zalimun li nafsihi, orang yang berbuat zalim terhadap dirinya, ya, terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka mereka ini diselamatkan dari kekal di dalam api neraka. Ya, kalau dia masuk ke dalam api neraka maka tidak akan kekal selama-lamanya. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan wa ammal qismus tsalits, yang ketiga. Fadhal qari yang selanjutnya. Ustaz, untuk yang selanjutnya adalah ARN 202-24001 Ahmad Zaki Zen. Tafadhol.
Bismillah. Wa ammal qismu tsalifi. Masuk ya, Ustaz? At-tsalitsu. Wa ammal qismu tsalitsu fa fi qawlihi azza wa jalla walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Najzi kulla kafur. Wa amal qismu tsalits, dan adapun golongan yang ketiga, fa fi qouli azza wa jalla, maka terdapat dalam firman Allah azza wa jalla, walladzina kafaru, dan orang yang kafir, lahum naru jahannama, bagi mereka neraka jahanam, la yuqda alaihim, apa yuqda, la yuqda alaihim, Tidak dibinasakan ya. mereka mati, wala yukhaffafu anhum, dan tidak diringankan bagi mereka min azab, dari siksanya. Karena nanti dan itulah kami balas setiap Afwan, orang-orang sepertinya yang putus-putus ya suara antum. putus-putus. Ya. Apa videonya dimatikan dulu ya? Nah, sekarang jelas nih. Oh ya. Najzi kulla kafur. Demikianlah kami balas setiap orang yang kafir. Fahaulai la matma'alahum fin najati yaumal qiyamati. Maka mereka, orang yang tidak ada harapan bagi mereka mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Mereka lam yuwahhidullah azza wa jalla. Mereka tidak mentauhidkan Allah azza wa jalla. Bahkan mereka datang Putus-putus ya. bima yang putus-putus. Antum dengar nggak suaranya? Kalau di ana Dengar. putus-putus. Sebentar coba. Fahaulai, Di Ana juga putus-putus. Mungkin kameranya bisa ditutup, agak membantu. ya, bisa tolong ditutup enggak kameranya itu. Fahaulai, kedengaran, Ustaz? Nah, Fahaulai la matma'alahum fin najati yaumal qiyamati. Maka mereka tidak ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Li'annahum lam yuwahhidullaha azza wa jalla. Karena sesungguhnya mereka tidak mentauhidkan Allah. Bal ja'u bima yanquduhu minasyirki wal kufri. Bahkan mereka datang dengan yanquduhu, dengan pembatal-pembatal tauhid dari kesyirikan dan kekufuran. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qol. Dari Abdullah ibni Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang orang-orang beriman adalah yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, pada surat Al-An'am, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syaqqa
menghebohkan atau apa Ustaz? Berat ya, mereka merasa Berat. berat dengan Para sahabat merasa berat dengan hal itu. Para sahabat Rasulullah merasa berat dengan hal itu. Waqalu, dan mereka berkata, Ayyuna la yadlumu la Ayyuna la yadlimu nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa terhadap dirinya? Faqala, maka mereka berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, laisa huwa kama tadunnuna, innama huwa kama qala Luqmanu libnihi. Laisa huwa, tidak demikian, kama tadunu, sebagaimana yang kalian kira. Innama huwa, hanya saja yang dimaksud adalah sebagaimana perkataannya Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan termasuk kezaliman yang sangat besar. Fafassarahu bisyirki, maka di situ ditafsirkan dengan kesyirikan, kezaliman dengan kesyirikan. Fayakunul amnu min ta'bidil adabi, maka menjadi aman dari siksa. takbid. Apa takbid? Abadan. Dari siksa yang selamanya. Iya. Ya. Dari siksa yang selamanya, yang kekal ya. Siksa yang kekal. Nah. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu fassarahu bidzanbi, dan dari Umar radhiyallahu anhu sesungguhnya dia menafsirkan zalim itu dengan dosa. Fayakun amnu min kulli adzabin, maka menjadi aman dari setiap siksa. Qala Syekhul, cukup ya, cukup. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Untuk yang halaman ini tadi melanjutkan sisa dari 3 golongan orang yang selamat ya dari masuk ke dalam neraka, kemudian selamat untuk tidak kekal di dalam api neraka, dan yang ketiga itu adalah orang yang celaka. Orang yang celaka yaitu orang-orang yang li'annahum lam yuwahhidullah, karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bal ja'u bima yanqudu minasyirki wal kufri. Akan tetapi mereka membawa amalan-amalan yang membatalkan tauhid mereka, ya, berupa kesyirikan dan kekufuran. Ya, kemudian di sini ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Lanjutannya, mereka ini akan diberikan keamanan, ya, keselamatan, dan mereka ini mendapatkan petunjuk. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Para sahabat Nabi merasa berat, ya. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim, ya, tidak berbuat dosa? Ya, mereka mengira dosa ini adalah dosa secara umum, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang dimaksud dengan zalim di sini adalah kesyirikan, sebagaimana yang diucapkan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah, wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka di sini tafsir zalim itu adalah kesyirikan. Sehingga keamanan yang dimaksud dalam ayat tadi, ya, ketika diartikan dengan kesyirikan,
seorang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia akan selamat dari takbid. Takbid itu kekal ya selama-lamanya di dalam api neraka. Kemudian ada juga penjelasan dari Umar, ya, tafsiran dari Umar yang mengatakan zalim di sini adalah dosa-dosa. Maka seorang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan dosa-dosa, maka dia akan selamat dari azab, ya, min kulli azab, dari segala macam azab. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Kalau yang syirik tadi, yang ditafsirkan dengan syirik, seorang yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia selamat dari dikekalkan di dalam api neraka. Ya, ini bisa ya diartikan dosa. Tapi maksudnya nanti dia itu diselamatkannya dari masuk ke dalam api neraka, ya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Menurut Anda ini sudah cukup ya di apa namanya untuk pembahasan di amalan yang pertama ini. Ini selanjutnya adalah pelengkap saja dan mungkin bisa dilewati langsung ke al-mujibu ats-tsani. Ada yang belum baca? Masih ada Ustadz. Masih ada berapa orang? Ustadz. Mau dilanjut Ustadz? Atau kita sudah Ustadz? Afan tinggal berapa orang? Kalau yang mendaftar masih ada tiga orang. Masih ada 3 ya. eh Waktu kita sudah habis sepertinya. 6 Ustadz. Baik, ya kita tunda saja. Yang 3 orang insya 6 Allah Ustadz. akan membaca di awal-awal pertemuan selanjutnya, ya, supaya tidak mengambil waktu antum. Nah, barakallahu fikum. 6 Ustadz. Tapi Ustadz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas bimbingannya. Tak terasa waktu jualah yang membatasi kita. Namun sebelum itu Ustadz, kiranya ada sedikit nasihat Ustadz buat kami para mahasantri HSI Academy Ustadz. Silakan Ustadz. Untuk nasihat, sepertinya anak pribadi juga lebih butuh pada nasihat ya. Sama seperti antum, statusnya juga masih sebagai penuntut ilmu yang kadang juga futur, kadang kurang semangat. Intinya program HSI ini adalah wasilah yang sangat bagus ya, terutama di kondisi seperti ini. Sekarang teknologi sudah canggih dan seterusnya, maka program HSI ini adalah wasilah yang sangat bagus ya untuk menuntut ilmu. Artinya antum maksimalkan program HSI ini ya, meskipun tentunya ada kekurangan ya, karena bukan belajar secara langsung kepada guru yang antum hadir di majelis dan seterusnya, akan tapi insya Allah Ta'ala apabila kita jujur dan sungguh-sungguh di dalam hati kita dan kita memohon bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah antum akan maksimal dalam belajar. Eh, Ya, kurang lebih seperti itu. Intinya antum maksimalkan ya, maksimalkan segala program, segala kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam program ini, maka antum ikuti dan insya Allah Ta'ala antum akan mendapatkan manfaat yang banyak ya. Karena ilmu itu juga bukan antum mencari sebanyak-banyaknya. Artinya ilmu itu bukan sekedar mengumpulkan maklumat ya, tetapi di sana ada keberkahan ya, dengan hadir di majelis seperti ini, pertemuan, kemudian juga
majelis-majelis asatidzah yang lain, maka insya Allah Ta'ala dengan keterbatasan yang kita miliki, kita artinya tidak sama dengan orang yang langsung belajar di halakoh-halakoh masyayikh. Tapi kalau antum mendapatkan keberkahan itu, maka insya Allah Ta'ala itu sudah merupakan kebaikan yang sangat banyak. Demikian penutup dari anak. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Naam, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas nasihat yang sangat berguna buat kami. Semoga kebaikan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Ustadz dan keluarga serta kita semua. Izin Ustadz untuk kami bisa tutup pertemuan malam hari ini Ustadz. Nah, tafadhal. Para ikhwan mahasantri HSI Akademi Hafizukumullah, sebelum kita tutup, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari kami dalam penyajian dan apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.